Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih karena sudah bersedia hadir di dalam ruang Zoom ini. Langsung saja untuk perkuliahan berpikir matematis. Kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional, berpikir komputasi. Kemarin kita sudah mempelajari bersama berpikir aljabar. Ini yang terakhir sebelum kita UAS, yaitu berpikir komputasional. Kalau komputasi itu masih berkaitan dengan berhitung angka dan juga terkait tentang komputer atau ini ya, algoritma kayak semacam seperti itu. Apakah memang demikian dan apakah memang dibatasi hanya pada itu, dan juga kalau kita lihat di jurnal baik nasional maupun internasional, jurnal apa namanya, topik terkait tentang berpikir komputasi ini akhir-akhir ini sangat marak ya, sangat banyak ya diminati oleh para peneliti. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu CG, CT ya, CT yaitu computational thinking seperti itu. Itu untuk introductionnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh para kelompok yang penyaji. Dipersilakan, monggo. Baik, Kak, terima kasih. Saya Wali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memulai terlebih dahulu karena tadi Miftahudin izin ke kamar mandi, Pak. Oke, siap. Nggih. Di sini saya beranggotakan saya Oktavia dan rekan saya Mai Putri serta Miftahudin akan memaparkan terkait apa itu berpikir komputasi. Definisi terkait berpikir komputasi. Berpikir komputasi atau computational thinking merupakan suatu pendekatan pemecahan masalah yang mengadopsi konsep-konsep fundamental dari ilmu komputer untuk menyelesaikan permasalahan, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia. Mendefinisikan berpikir komputasi sebagai proses berpikir yang melibatkan perumusan masalah dan solusinya sedemikian rupa hingga solusi tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk yang dapat dilaksanakan secara efektif oleh agen pemproses informasi. Nah, dalam konteks yang lebih luas, menurut Gover dan PA 2013 menjelaskan bahwa berpikir komputasi adalah seperangkat keterampilan dan praktik yang mencakup pemecahan masalah, perancang sistem, dan pemahaman perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep-konsep fundamental ilmu komputer. Berpikir komputasi bukan sekedar tentang kemampuan memprogram komputer, melainkan suatu cara berpikir yang dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu. Menurut Angeli dan Giannokos 2020 memperluas pemahaman ini dengan menyatakan bahwa berpikir komputasi adalah proses kognitif yang melibatkan pemecahan masalah, perancangan sistem, dan analisis perilaku yang memanfaatkan kekuatan komputasi. Konsep ini telah berkembang menjadi keterampilan fundamental pada abad 21 yang relevan tidak hanya untuk bidang teknologi informasi, tetapi juga untuk berbagai bidang termasuk matematika, sains, dan ilmu sosial. Di Indonesia, penelitian tentang berpikir komputasi juga telah berkembang pesat. Menurut Fajri et al. 2021, berpikir komputasi merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan logika, berpikir layaknya cara kerja komputer, yang mencakup kemampuan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Menurut Rahmawati et al. 2020 menjelaskan bahwa berpikir komputasi dalam pembelajaran matematika dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, kritis dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Lute et al. 2017 menambahkan bahwa berpikir komputasi adalah kemampuan mental yang digunakan untuk merumuskan masalah dan solusi dengan cara yang dapat diproses untuk merumuskan masalah dan solusi dengan cara yang diproses oleh manusia atau mesin. Sementara itu,
Ada juga menurut Weintraub et al. 2016 menekankan bahwa konteks penelitian matematika dan sains berpikir komputasi, yakni mempresentasikan integrasi dari kekuatan komputasi dengan praktik disiplin ilmu untuk memahami dunia dan memecahkan masalah kompleks. Nah, berdasarkan kajian dari berbagai definisi di atas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa berpikir komputasi adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, logis, dan terstruktur seperti cara kerja komputer. Secara sederhana, berpikir komputasi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk dapat memecahkan masalah, seperti halnya memecahkan puzzle besar menjadi potongan-potongan kecil, menemukan pola atau keteraturan dalam masalah yang dihadapi, seperti mengenali pola dalam deret angka, memfokuskan pada hal penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu, seperti membuat peta sederhana dari lokasi yang rumit, dan menyusun langkah-langkah penyelesaian yang jelas serta berurutan, seperti membuat resep masakan, dan mengevaluasi serta memperbaiki solusi yang telah dibuat agar lebih baik. Hal penting yang dapat dipahami adalah bahwa berpikir komputasi bukan hanya tentang menggunakan komputer atau coding, tetapi lebih kepada cara berpikir yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini membantu kita memecahkan masalah yang lebih efektif, sistematif, dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam masalah yang sederhana maupun yang kompleks. Dalam konteks pendidikan matematika, berpikir komputasi dapat membantu siswa untuk tidak hanya berhitung atau menghafal rumus, tetapi memahami cara memecahkan masalah matematika dengan logis dan terstruktur, sehingga dapat diterapkan pada berbagai jenis permasalahan matematika maupun dalam situasi kehidupan nyata. Berikut, Selanjutnya, berikut ini berikut ada terdapat indikator berpikir komputasi. Yang pertama ada indikator menurut Wing 2006, ada 3 indikator. Yang pertama abstraksi, yang kedua otomasi, dan yang ketiga analisis. Untuk abstraksi, ini adalah kemampuan untuk menyederhanakan dengan memilih representasi yang tepat. Untuk otomasi, yakni kemampuan untuk mengotomasikan solusi melalui berpikir algoritmik. Dan untuk analisis, kemampuan untuk menganalisis kompleksitas dan efisiensi solusinya. Ada yang kedua, indikator menurut Brennan dan Resnick 2012, mencakup 3 indikator, yakni 3 dimensi dengan indikator sebagai berikut. Dimensi konsep komputasional ada 6 indikator. Ada urutan, pengulangan, peristiwa, paralelisme, kondisional, dan operator. Serta ada indikator ketujuhnya yakni data. Untuk dimensi praktik komputasional ada 4 indikator, being incremental and iterative. Yang kedua, resting and debugging. 4, racing and remixing. 4, abstracting and modularizing. Dan dimensi perspektif komputasional ada 3 indikator, expressing, connection, and questioning. Yang C, indikator menurut Selby dan Walrod 2013. Ada 5 komponen utama berpikir komputasi. Yang pertama, algorithmic thinking, decompositioning, abstraction, generation, and evaluation. Berikutnya ada indikator menurut Grove dan Pia 2013. Ke bawah, Mei. Yang pertama ada indikator abstraction and pattern generation, yaitu termasuk pengenalan pola, representasi data, dan dekomposisi masalah. Ke bawah. Yang kedua ada indikator pengumpulan, analisis, dan representasi data. Yang ketiga ada menggunakan representasi matematis dan simulasi. Yang keempat logika, struktur kontrol, dan iterasi.
Yang kelima, memecahkan masalah menjadi submasalah. Yang keenam, pendekatan berulang untuk pemecahan masalah. Yang ketujuh, pengambilan keputusan berbasis kondisi. 9. Mempertimbangkan trade-off dalam solusi. Yang kesembilan, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan. Dan yang E, ada indikator menurut Barr and Stevenson 2011. Ada konsep inti berpikir komputasi, yakni yang pertama ada proses pengumpulan informasi yang tepat, yang kedua memahami data dan menentukan pola, yang ketiga mengorganisir dan menyajikan data dalam cara yang tepat, yang keempat memecah tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, yang kelima mengurangi kompleksitas untuk fokus pada ide utama. Yang keenam, serangkaian langkah terurut untuk memecahkan masalah. Yang ketujuh, meminta komputer melakukan tugas berulang. Yang kedelapan, mengorganisir sumber daya untuk menyelesaikan tugas secara bersamaan. Dan kesembilan, model untuk mempelajari dan menguji hipotesis. Serta yang terakhir terdapat indikator menurut Haryani 2020. Ini kami ambil dari Jurnal Indonesia, yakni mengidentifikasi indikator berpikir komputasi dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang pertama terdapat dekomposisi, kemampuan pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian sederhana. Yang kedua ada pengenalan pola, yakni kemampuan menentukan kesamaan atau perbedaan untuk membuat prediksi. Yang ketiga abstraksi, yakni kemampuan mengidentifikasi informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Yang keempat ada algoritma, yakni kemampuan menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis dan logis. Yang kelima debugging, kemampuan mengidentifikasi serta memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, ada hasil kajian jurnal tentang berpikir komputasi. Berpikir komputasi telah menjadi fokus penelitian penting dalam pendidikan matematika beberapa tahun terakhir. Menurut Y et al. 2023, melakukan kajian sistematis tentang integrasi berpikir komputasi dalam pendidikan matematika K12 dan menemukan bahwa pemrograman geometris dan pendekatan yang berpusat pada siswa sangat efektif untuk pembelajaran CT atau komputasi thinking dan matematika. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kekurangan konsensus tentang hubungan antara CT dan matematika dalam konteks pendidikan K12. Terkait strategi pembelajaran, Wang et al. 2023 melakukan meta-analisis terhadap 35 artikel dan menemukan bahwa pair programming, unplugged activity, dan project-based learning memiliki efektif paling signifikan dalam mengembangkan berpikir komputasi siswa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif lebih efektif dibanding pembelajaran individual dan efek pendidikan CT lebih besar untuk siswa sekolah menengah dibanding sekolah dasar. Dalam konteks penggunaan teknologi, Yunianto et al. 2024 meneliti penggunaan Scratch dalam pembelajaran geometri pada siswa Indonesia dan Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Scratch efektif memfasilitasi visualisasi konsep geometri dan memberikan umpan balik real time yang meningkatkan kemampuan konsep matematika. Di sisi lain, Zhang et al. 2022 menemukan bahwa aktivitas unplugged juga efektif dalam mengembangkan berpikir komputasi sehingga guru tidak selalu memerlukan teknologi untuk mengajarkan CT. Asesmen berpikir komputasi menjadi tantangan tersendiri. Menurut Nordi et al. 2024 menemukan bahwa guru di Norwegia dan Finlandia mengalami kesulitan mengakses CD karena cakupannya yang luas melampaui coding dan asesmen formatif lebih cocok dibanding ujian sumatif. Untuk mengatasi hal ini, Zhang dan Wong 2023 mengembangkan instrumen computational thinking test for lower primary yang valid dan reliable untuk siswa sekolah dasar. Dalam konteks Indonesia, Astuti et al. 2025 meneliti keterampilan berpikir komputasi siswa SMP dalam
Statistika dan menemukan bahwa Siti dapat dikembangkan melalui materi matematika spesifik statistika. Sementara itu, menurut Darmayanti et al. 2024 menemukan bahwa pendekatan pembelajaran konstruktivis efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir komputasi matematis mahasiswa. Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi berpikir komputasi dalam pendidikan matematika memberikan dampak positif terhadap pembelajaran siswa. Strategi pembelajaran yang efektif meliputi project based learning, pembelajaran kolaboratif, dan kombinasi aktivitas block dan unblock. Namun, tantangan masih ada dalam hal asesmen yang komprehensif dan pengembangan profesional guru yang memadai untuk mengintegrasikan CT dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya terdapat Dan selanjutnya, contoh soal contoh dan hasil pekerjaan siswa. Berikut merupakan hasil pekerjaan siswa berdasarkan penelitian oleh Nuraini yang mengkaji tentang berpikir komputasi. Penelitian dilaksanakan di kelas 10 UTKP SMK Pembangunan Cibadak tahun ajaran 2022-2023 dan hasil respon siswa melalui angket tentang kemandirian belajar adalah sebagai berikut. Berikut disajikan data hasil analisis kemampuan berpikir komputasi berdasarkan kemandirian belajar. Analisis subjek SKR1, subjek kategori rendah 1. Belum memenuhi semua indikator kemampuan berpikir komputasi. Subjek hanya menyebutkan indikator yang berada pada tahap dekomposisi, namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Subjek hanya menyebutkan sebagian informasi. Berikut hasil jawaban SKR1. Tahap dekomposisi belum tepat. Itu digambar. Selanjutnya analisis subjek SKR2. Tidak memenuhi semua indikator kemampuan berpikir komputasi. Subjek dapat menyebutkan satu indikator dekomposisi, di mana subjek dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat pada soal. Hasil jawaban SKR2 pada gambar berikut. Sudah menyebutkan dekomposisi tetapi belum tepat. Lanjut, analisis subjek SKS1. Pada 3 soal yang diberikan, hanya soal nomor 1 saja yang semua indikator terpenuhi. Namun pada soal lainnya tidak semua indikator terpenuhi. Hal tersebut dilihat pada soal nomor 2. Pada saat subjek hanya beberapa indikator yang diisi. Berikut jawaban dari SKS1. Ada tahap dekomposisi dan juga namun hasil akhirnya tidak tepat. Pada gambar di atas, subjek terlihat hanya mampu memenuhi indikator dekomposisi. Hal ini karena subjek dapat menguraikan atau menuliskan informasi dan pertanyaan dari soal yang didapat, sedangkan indikator pengenalan pola, berpikir algoritma, abstraksi, dan generalisasi tidak terpenuhi secara tepat. Berikut kutipan, sorry. Lanjut. Analisis subjek SKS 15. Pada subjek SKS 15 belum memenuhi semua indikator. Dilihat dari 3 soal yang diberikan, hanya nomor 1 dan nomor 3 yang memenuhi indikator saja. Berikut jawaban salah satu soal yang dilakukan oleh subjek SKS 15, soal nomor 3. Pada jawaban di atas, terdapat indikator pengenalan pola yang terpenuhi karena subjek menuliskan informasi dari permasalahan yang diberikan. Dia antaranya yaitu Ibu Rati mempunyai uang sebesar 100.000, Ibu Ica mempunyai uang 90.000 dan 22.000 untuk gula. Kemudian membeli 4 kg gula dan 6 kg terigu seharga 190.000 dan
berapa harga masing-masing terigu dan gula. Selain itu, subjek juga menuliskan pola di antaranya yaitu persamaan 1,4 kg ditambah 6 kg terigu sama dengan 190.000. Persamaan 22.000 ditambah 4 terigu sama dengan 90.000. Analisis subjek SKT 3, subjek kategori tinggi 3 ya. Subjek dengan kategori kemandirian tinggi pada soal tes yang diberikan mampu memenuhi 4 indikator. Hal ini karena pada setiap indikator berpikir komputasi, subjek mampu untuk memenuhi semua indikator yang ada. Berikut ini jawaban SKT 3. Dari jawaban di atas terlihat bahwa subjek SKT 3 mampu memenuhi setiap indikator pada berpikir komputasi. Analisis subjek SKT 4 juga mampu memenuhi semua indikator pada setiap soal. Namun pada soal nomor 3, subjek memenuhi indikator akan tetapi masih kurang sesuai. Jawaban SKT 3 dapat dilihat pada gambar. Pada jawaban subjek terlihat pada indikator pengenalan pola, berpikir algoritma, dan abstraksi dan generalisasi masih kurang sesuai. Hal ini karena subjek tidak menyusun urutan langkah-langkah secara tepat. Berdasarkan pemaparan di atas, subjek melakukan semua indikator. Akan tetapi pada indikator pengenalan pola, berpikir algoritma, dan abstraksi dan generalisasi masih kurang sesuai. Namun pada soal lainnya, subjek SKT 4 memenuhi semua indikator. Berikut jawaban SKT pada soal nomor 1. Pada Pada soal nomor lainnya, subjek SKT 4 mampu untuk memenuhi semua indikator karena subjek mampu menuliskan informasi dari permasalahan pada soal dan dapat menuliskan pernyataan dari masalah yang diberikan serta dapat terselesaikan dengan cepat. Kesimpulannya, berdasarkan kajian teori, hasil telaah jurnal, serta analisis contoh pekerjaan siswa yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa berpikir komputasi merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Berpikir komputasi tidak terbatas pada aktivitas pemrograman atau penggunaan komputer, melainkan mencakup cara berpikir sistematis, logis, dan terstruktur dalam memecahkan masalah melalui proses dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma, serta evaluasi dan debugging. Berbagai definisi dan indikator berpikir komputasi dari para ahli menunjukkan bahwa kemampuan ini bersifat multidimensional dan dapat diintegrasikan dalam pembelajaran matematika untuk membantu siswa memahami permasalahan secara lebih mendalam, tidak sekedar menghafal rumus. Integrasi berpikir komputasi dalam pembelajaran matematika terbukti mampu meningkatkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis siswa, serta membantu mereka mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata. Hasil kajian jurnal menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran seperti project based learning, pembelajaran kolaboratif, serta kombinasi aktivitas plug and unplug memberikan dampak positif terhadap pengembangan kemampuan berpikir komputasi siswa. Namun demikian masih terdapat tantangan dalam hal asesmen berpikir komputasi yang komprehensif, serta kesiapan guru dalam mengintegrasikan konsep berpikir komputasi secara eksplisit dalam pembelajaran matematika. Analisis terhadap hasil pekerjaan siswa juga menunjukkan bahwa kemampuan berpikir komputasi bervariasi berdasarkan tingkat kemandirian belajar. Siswa dengan kemandirian belajar tinggi cenderung mampu memenuhi lebih banyak indikator berpikir komputasi secara tepat, sedangkan siswa dengan kemandirian rendah masih mengalami kesulitan, terutama pada indikator pengenalan pola, algoritma, serta abstraksi dan generalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan berpikir komputasi perlu didukung oleh pembelajaran yang berkelanjutan, terstruktur, dan memperhatikan karakteristik siswa. Dengan demikian, berpikir komputasi merupakan keterampilan esensial abad ke-21 yang perlu dikembangkan secara sistematis dalam pembelajaran matematika. Pengintegrasian berpikir komputasi diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan pemecahan masalah yang lebih efektif,
adaptif dan relevan dengan tantangan pendidikan dan kehidupan di masa depan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan atau saran. Monggo jika ada yang ditanyakan dari teman-temannya berpikir komputasional tadi juga disampaikan ada beberapa indikator, tapi yang sering digunakan itu punyanya Shirley ada di composition itu tadi loh ya. Yang ini juga sering ada juga yang Selby atau gimana tadi ya? Ada. Makanya nanti yang ini Selby ini juga sering digunakan. Tapi mana yang sering digunakan sesuai ya disesuaikan dengan penelitiannya. Sesuaikan dengan penelitiannya, hasil dari observasinya, observasinya ternyata yang paling sesuai ini, yang paling sistematis ini, ya udah itu bisa digunakan. Itu berpikir komputasional atau berpikir komputasi. Tadi juga disampaikan ada analisis hasil dari pekerjaan dari siswa. Seperti itu. Monggo kalau ada yang ditanyakan, silakan. Silakan. Ketok ini. Izin. Ya, silakan, monggo. Tadi kan disebutkan berpikir komputasi itu kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, apa sih bedanya berpikir komputasi dan kemampuan berpikir komputasi dan memecahkan masalah itu? Nah, itu monggo. Perbedaan berpikir komputasi dengan ini, pemecahan masalah. Apakah komputasi itu di dalamnya ada pemecahan masalah atau bagaimana ya? Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Silakan. Mbak Wardah ya. Eh, apa bedanya berpikir komputasi dengan pemecahan masalah? Kalau dilihat dari indikatornya, eh, pemecahan masalah itu masuk di dalam berpikir komputasi. Namun, kalau berpikir komputasi sama halnya dengan kayak sistemnya komputer. Jadi, pemecahan masalah itu lebih terstruktur dan sistematis. Namun, kalau dengan hanya pemecahan masalah saja, itu kadang kan pemecahannya itu tujuannya hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi caranya lebih kayak fleksibel aja. Mungkin seperti itu dari pemahaman saya. Atau dari yang lainnya bisa ditambahkan. Seperti itu. Itu yang dari penyaji. Mungkin dari penyaji yang lain mau menambahkan juga monggo. Pernah nggak sampean menemukan baca-baca artikel apa namanya berpikir kreatif dalam pemecahan masalah, kemudian berpikir kreatif dalam pemecahan masalah. Jadi ternyata berpikir matematis yang lain bisa masuk ke dalam pemecahan masalah itu. Maksudnya gimana? Ketika di proses pemecahan masalah, menurut tahapan Polya yang pertama itu adalah memahami masalah. Apakah memang di situ ada berpikir komputasinya? Entah, Pak, apakah semua indikator tidak selalu tergantung dari ini, bagaimana dia membuat masalahnya, bagaimana apa dia itu membuat kemungkinan proses berpikirnya pada itu. Jadi itu bahkan terkadang kalau kita melakukan penelitian, misalkan kayak tadi berpikir
kreatif di dalam pemecahan masalah. Peneliti itu terkadang membuat semacam indikatornya kan, pemecahan masalah kan empat. Kemudian berpikir kreatif itu kan fluency, flexibility, novelty, dan apa satu lagi? Apa ya? Fluency, flexibility, originality. Empat. Empat berpikir kreatif, empat lagi pemecahan masalah. Maka 4 kali 4, 16. Terkadang begitu, peneliti itu. 16 itu maksudnya apa? Ketika memahami masalah, apakah memang ada proses, ada novelty-nya, ada ininya, seperti itu. Tergantung dari peneliti itu sendiri, ya. Makanya kalau penelitian kualitatif, instrumen utamanya kan peneliti toh, itu. Utamanya peneliti. Makanya bagaimana peneliti itu memahami dari serangkaian penelitian yang akan dilakukan dan sedang dilakukan seperti itu. Itu. Baik Pak Ferry, terima kasih. Iya. Kita Makanya bahkan itu ada teman saya yang ambil subjek itu 6 berdasarkan kemampuan matematika 2 2 2. Berarti kan satu subjek itu dianalisis 16, 16 4 kreatif, 4 pemecahan masalah. 16. Kalau ada 6 kali 16 96. Keren itu penelitiannya jadi banyak. Makanya penelitian kualitatif itu kan hanya dibatasi, bukan hanya dibatasi ya, pada umumnya itu ngambil subjeknya hanya cuplikan atau dua atau tiga tergantung dari kategorisasi yang diinginkan. Seperti itu. Oke, itu ada yang nggak ada yang tanyakan ya? Ya kalau nggak ada yang ditanyakan, begini, untuk UASnya jangan lupa segera membuat surat ya. Sudah segera membuat surat dan janjian ke sekolah. Sudah ada gambaran? Ada yang masih belum punya gambaran sekolah mana? Sudah meminta surat kemarin. Oke, semuanya ya. Oke, sampun. Oke, itu sudah janjian di sekolah kapan? Nanti ini ada yang ambil sekolah, ambil datanya besok atau ada yang sudah? Ataukah mungkin dimulai dari Senin depan? Sepertinya Senin depan. Oke, Sepertinya nanti ini, Senin depan, Pak. oke siap. Nanti saya buatkan dulu. Kalau memang perlu wawancara, pedoman wawancaranya, saya buatkan. Insya Allah hari ini atau besok saya berikan ke sampean. Kemarin itu memang nggak saya buatkan supaya kenapa? Saya ingin coba sih sampean belajar membuat pedoman wawancara. Karena kan sekarang sampean juga sudah mengambil mata kuliah skripsi ya itu coba sambil belajar seperti itu. Kalau memang dibutuhkan, nanti saya coba buatkan dulu seperti itu. Nanti saya sampaikan di grup. Mungkin itu Iya, baik, Pak. Terima kasih. Terima ya. kasih Pak. Mungkin itu kalau memang tidak ada yang ditanyakan, itu dari saya. Nanti kalau ada kesulitan terkait tentang UASnya, silakan bisa apa namanya langsung saja di grup atau kalau memang ketika saya di kampus bisa menemui saya secara langsung mungkin seperti itu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan jangan lupa tetap untuk skripsinya tetap jalan meskipun sudah selesai review jurnal, tapi kan tetap harus jalan. Ini untuk apa namanya melanjutkan skripsinya. Jangan lupa sekali lagi minta timeline dari Bu Ulil selaku Kaprodi untuk skripsinya supaya bisa ancang-ancang untuk mempersiapkan. Jadi proposalnya harus jadi pada pada tanggal dan bulan berapa
Ini mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. terima kasih.